Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang ke-17 dalam bulan September ini, kita masuk dalam pekan biasa ke-24. Bersama saya Ibu Joyce dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami percaya kepadamu. Kami percaya Engkau bersabda kepada kami melalui Putramu. Kami ingin mengimani pewartaannya yang dijamin oleh Gereja Kudus juga di zaman sekarang. Kami percaya Engkau bersabda kepada kami melalui sesama yang kami jumpai dan melalui peristiwa yang kami alami. Tolonglah supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam segalanya, agar kami sungguh hidup dari iman. Amin. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, inilah gambaran respon-respon manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Pastinya Tuhan mengharapkan hati kita dapat seperti tanah yang baik
yang dapat mengerti, menyambut, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan akhirnya dapat berbuah dalam keseharian hidup kita. Lalu bagaimana sesungguhnya dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah betul-betul kita sudah memiliki hati yang baik ketika firman itu ditaburkan, atau justru sebaliknya? Marilah kita mulai saat ini belajar bersama-sama untuk mengatakan yang sejujurnya, sehingga dapat mengevaluasi kualitas diri kita. Karena Dialah Allah yang Maha Tahu, sekaligus yang melihat hati dan mau mengampuni semua dosa ketika kita jujur mengakui segala dosa kita di hadapannya dan berbalik ke jalan yang benar. Dan biarlah kita terus memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan caranya, waktunya, dan kehendaknya. Dan ingatlah, jangan kita mempermainkan Allah, karena sesungguhnya ketika kita mencoba mempermainkannya, justru kitalah yang sedang diperalatnya. Untuk itu, ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sungguh-sungguh di dalam hal mengikutnya, sehingga semua yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami telah Kau segarkan lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar tentang para penabur. Berkatilah kami seturut teladan yang Engkau inginkan daripada kami, agar kami diteguhkan dengan kekuatan Roh-Mu untuk dapat menjalani hidup ini dan menyenangkan hati-Mu. Kami boleh berbuah. Kami berani memberi kesaksian tentang kebenaran Injil yang sudah kami dengar dan menyelamatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.